yang saya hormati, akan segera kita mulai. Nah, nanti pengaturan waktunya seperti ini. Nanti ada pemaparan materi dari Bapak Rahmat dulu selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Setelah itu saya sekitar 15 menit, setelah itu tanya jawab. Nah, kayak gitu, okay? Baik, untuk kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Bapak Rahmat untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan peran orang tua ya di masa pandemi. Silakan. Terima kasih Mas Demi. Saya coba tampilkan PPT saya. Yang mana? Mana? Ini? Ini. Ampun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah, bunda semuanya. Semangat semuanya kelihatan pagi ini. Mari kita di kesempatan ini untuk sama-sama sharing ya, tentang bagaimana nanti peranan orang tua di era pandemi seperti ini, di era new normal seperti sekarang ini ya. COVID-19 sudah mengubah banyak di kehidupan kita, di segala sektor kehidupan di seluruh dunia sangat terpengaruh oleh adanya COVID-19 ini, terutama di dunia pendidikan. Sehingga kemudian sangat gratis sekali pembelajaran yang awalnya tadi offline, ya, kemudian terpaksa harus berubah secara mendadak dulu mulai bulan Maret kalau nggak salah, itu langsung kemudian break dan kemudian langsung dilaksanakan pembelajaran jarak jauh dari ataupun online gitu. Sehingga keberadaan ini keadaan seperti ini tentunya banyak membawa perubahan-perubahan dan tentunya menuntut peran serta orang tua yang semakin besar dan juga ternyata banyak menimbulkan permasalahan terutama pada orang tua. Nah, kalau boleh saya inventarisasi banyak masalah yang mungkin dihadapi oleh orang tua, oleh ayah dan bunda semuanya. Yang pertama mungkin ini, siswa semakin akrab dengan sosmed dan game online ataupun yang offline. Ya. HP yang tadinya kita coba halang-halangi, kita coba jarangi anak-anak supaya tidak banyak memegang HP, ini terpaksa karena pembelajaran lewat online, lewat HP, mungkin lewat media WA ataupun yang lain, ini terpaksa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk mengajar lewat online seperti ini. Sehingga intensitas anak-anak memegang HP ini semakin besar, dan ketika kita lengah, maka anak-anak kemudian mesti mencoba-coba aplikasi konten-konten yang ada di, terutama kalau saya lihat di lingkungan saya, di SD saya ini, yang masih kecil-kecil kelas 1, 2 ini sering bermain live ataupun TikTok ya, seperti itu, ataupun game-game yang lain. Ini tentunya dampak negatif dari kita, anak-anak semakin banyak pegang HP ini karena pembelajaran online. Yang kedua, ini yang sangat mengganggu sekali menurut saya, siswa meremehkan tugas yang diberikan oleh guru. Mindset anak-anak ini karena selalu sering bermain game, ini seakan-akan tugas yang diberikan oleh guru, misalnya dalam bentuk Google Form seperti biasanya itu yang sering digunakan. Nah, karena mindsetnya seperti game, jadi game itu kalau mereka main, itu mati dan seterusnya, langsung main lagi seperti itu. Sehingga gampang sekali, oh kalah, main lagi, seperti itu. Sehingga begitu diberi tugas online, mungkin dalam bentuk Google Form dan yang lain-lain, ini anak-anak akan seperti bermain game, sehingga dengan mudahnya dia kemudian menjawab dan kemudian menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Padahal itu adalah sebuah proses penilaian di sekolah, sehingga tentunya hasilnya
Kalau tanpa didampingi oleh orang tua, tentunya akan jadi menurun, tidak maksimal hasilnya. Kemudian masalah yang sangat dikeluhkan juga oleh orang tua ini, orang tua tidak paham materi pelajaran, ya. Terutama kalau karena saya di SD, mulai pelajaran kelas 4, 5, 6, ini banyak orang tua yang sudah mengeluh tidak bisa mendampingi anak atau mengajari anak-anak tentang materi pembelajaran. Nanti kita cari solusi bagaimana pola pendampingan orang tua sehingga anak-anak ini juga maksimal dan bisa menutupi kelemahan dari orang tua ini. Masalah yang lain mungkin karena pembelajaran jarak jauh atau online ini adalah ada kejenuhan belajar online. Kita juga harus antisipasi andai COVID ini masih terus grafiknya meningkat, ini mungkin antisipasi pemerintah sampai Desember. Tapi kalau grafiknya meningkat dan mungkin bisa setahun anak-anak belajar online, tentunya anak-anak semakin bosan dengan pembelajaran online ini. Kenapa? Karena tidak ada interaksi antara mereka anak-anak dengan anak-anak, anak-anak dengan guru seperti biasanya mereka sekolah. Sehingga walaupun dengan HP mereka akan mengalami kejenuhan. Yang lainnya, kurang interaksi anak dan orang tua. Ini kadang ketika orang tua sibuk, kemudian tugasnya harus lewat HP orang tua, WA orang tua, kemudian orang tua dengan ada orang tua yang kemudian memberikan HP-nya saja kepada anak-anak sehingga tanpa ada interaksi, ada pendampingan belajar oleh orang tua. Yang lainnya, beberapa aplikasi kurang bisa dipahami oleh orang tua. Ya, jadi ada beberapa guru yang mungkin memang IT-nya bagus, IT-nya canggih, membuat media pembelajaran yang kemudian kurang bisa diadaptasi oleh orang tua, sehingga orang tua juga akan mengalami kesulitan membimbing anaknya. Mungkin juga softwarenya yang tidak ada di HP dan sebagainya. Nah, ini tentunya kepala sekolah dan guru-guru juga harus mengantisipasi bagaimana kemampuan orang tua untuk mengakses media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Media pembelajaran yang dibuat guru harus adaptif ya, yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Keterbatasan sarana dalam mengakses pembelajaran online. Ini yang secara ekonomi ya, jadi secara ekonomi karena pembelajaran online ini tagihan atau biaya kuota meningkat dengan drastis gitu ya. Kenapa? Ya karena semuanya pakai aplikasi atau kadang-kadang pakai yang video conference, dengan berbagai aplikasi Zoom, Blue Button dan sebagainya, dan semuanya itu memakan kuota yang banyak dan orang tua menjerit karena tidak ada tambahan uang saku dari suami untuk nambah paketan, sementara pembelajaran semuanya harus pakai kuota seperti itu. Jadi ibu-ibu wali murid saya ini ya sering mengeluh seperti ini, termasuk pendamping saya di rumah saya. Curhat ini Bang. Iya, curhat Bang. Nah, dari masalah-masalah itu mungkin kita bisa memposisikan kita sebagai orang tua bagaimana, dan nanti akan dimotivasi oleh Mas Greni ya. Nah, untuk memotivasi Bapak Ibu, Bunda, Ayah Bunda ini, kita kembali lagi supaya nanti orang tua tidak banyak mengeluh ya. Yang pertama, peran orang tua ini kita posisikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama. Ini. Jadi pendidikan adalah keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Siapa keluarga itu? Ya tentunya tolak punggungnya adalah orang tua, kedua orang tua, ayah, bunda, dan kemungkinan kakak-kakaknya. Jadi semuanya berperan mendidik anak-anak.
seperti kita bisa lihat pengalaman kita bahwa mendidik itu, orang tua mendidik itu mulai sebelum lahir ya. Jadi ketika mulai mengandung dan sebagainya, ayah bunda mengaji, kemudian supaya ada suara-suara yang kemudian mendidik anak-anak yang ada di rahim ibunya, seperti itu. Pendidikan seperti itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah tanggung jawab orang tua, ayah bunda. Apalagi nanti ketika sudah lahir, utamanya adalah itu. Maka sudah jadi kewajiban jadi orang tua untuk mendidik anak-anak. Nah, dalam pendidikan karakter, utamanya bahwa orang tua adalah harus bertindak sebagai role model, tokoh yang mungkin dianggap paling bagus oleh anak-anak, terutama oleh anak-anaknya. Sehingga kewajiban orang tua tidak hanya bisa menasehati, tapi juga memberikan contoh, terutama di bidang pendidikan karakter yang sekarang didengungkan. Sehingga bagaimana anak mau sholat kalau orang tuanya tidak sholat, bagaimana anak-anak mau disiplin kalau orang tuanya tidak disiplin. Jadi semangat Bapak Ibu, memang pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Yang berikutnya, kita harus menjadi orang tua yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Sekali lagi, pembelajaran yang mungkin nanti akan lama, ini tentunya akan membuat anak-anak jenuh. Anak-anak merasa bosan, boring dengan pembelajaran yang hanya mungkin satu arah seperti itu. Sehingga agar anak-anak tidak jenuh, sebagai orang tua, kita harus kreatif dan inovatif. Dengan cara apa? Yang pertama, mengenalkan konten-konten lain yang sifatnya baru dan menumbuhkan kreativitas. Mari kita bereksplorasi di dunia digital bersama anak-anak. Ajak anak-anak membuka konten, dampingi anak-anak membuka konten-konten yang mungkin menghibur anak-anak, tapi itu sifatnya edukatif. Banyak sekali kita mau apa, tinggal klik gitu ya. Jadi jangan biarkan anak-anak bereksplorasi tanpa pendampingan ayah bunda semuanya. Dampingi, sehingga itu akan mengurangi rasa jenuh anak-anak untuk belajar menggunakan secara online ini. Yang kedua, tentunya mengenalkan beberapa aktivitas baru yang seru. Artinya tidak hanya kita di hadapan laptop ataupun HP, tapi kita perlu mengatur juga, kreatif juga. Ayo sekarang kita ajak kemana anak-anak supaya tidak selalu berhadapan dengan HP dan laptop. Sekarang booming kayaknya bersepeda. Nah, itu adalah suatu aktivitas yang bagus, yang mengandung banyak unsur olahraga, kebersamaan, dan kemudian membuka banyak wacana di di benak anak-anak, indikator kepeternakan dan sebagainya. Nah, orang tua agar bisa kreatif dan inovatif tentunya harus selalu mengedukasi diri sendiri. Banyak website-website yang kemudian kita bisa buka. Nah, di sini saya tampilkan literasi digital ID. Nah, kita buka semuanya, rumah belajar Mdikbud, dan saya bocori Bapak Ibu, Ayah Bunda. Nah, ini media atau sumber literasi yang dari kementerian dan kemudian di-share ke Bapak Ibu guru. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu guru juga bisa belajar di sini. Nah, ayah bunda jangan kalah dengan Bapak Ibu guru, karena ayah bunda sekarang menjadi guru di rumah. Karena itu bisa dibuka portal-portal seperti yang terpampang di layar. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi ya dengan anak-anak, membuka konten-konten yang sangat edukatif seperti ini. Ini sumbernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bisa dicatat dan kemudian bisa bersama-sama menjelajah dunia digital
digital bersama anak-anak dengan konten-konten seperti ini. Sangat menarik sekali. Tidak akan kehilangan ide kita karena banyak sekali yang bisa kita jelajahi. Yang ketiga, peranan dari orang tua. Tentunya terlibat aktif dalam pendidikan karakter anak. Saya ulang lagi karena titik utama pendidikan sekarang adalah pendidikan karakter. Kalau biasanya di sekolah itu diadakan doa bersama, pagi sudah baca Asmaul Husna, sholat duha, sholat dur, mulai awal dijemput dengan latih kedisiplinan, kalau terlambat harus diberi punishment, misalnya ambil daun kering dan sebagainya. Nah, kalau yang online sekarang yang terpaksakan anak-anak belajar di rumah, pendidikan karakter seperti yang ada di sekolah tidak mungkin dilakukan. Karena itu peranan orang tua sangat penting sekali. Tentunya Bapak Ibu, Ayah Bunda harus bekerja sama melaksanakan pendidikan karakter di rumah. Biasanya guru yang membuat program, orang tua yang sebagai pendamping. Misalnya kalau kami di sini punya buku yang bernama buku Kubimansi, buku Bina Iman dan Prestasi. Di situ ada aktivitas anak-anak di mana orang tua terlibat semuanya di situ. Misalnya aktivitas sholat, di situ sudah ada tabel sholat dan orang tua tinggal mengisi jamnya saja. Anak-anak mempraktekannya, melaksanakan sholat tersebut, sehingga buku ini bisa digunakan untuk memaksa anak-anak untuk segera melaksanakan sholat. Itu ya, sehingga sering orang tua mengeluh karena orang tua sering memerintah tapi kurang diperhatikan oleh anak. Dengan buku ataupun kegiatan yang disusun oleh guru, maka kemudian anak-anak akan langsung terlibat. Wah, waktunya ini sudah mepet ini ya. Melatih bertindak jujur saat penilaian. Ini yang sering kami juga kaget juga begitu kami mengadakan penilaian online, yang awalnya anak-anak itu kemampuannya biasa, nilainya 6,7, begitu kami coba ujian online, penilaian online, ini tiba-tiba nilainya melonjak dengan drastis, 90, 95, 100, nilainya seperti itu. Kami kaget dan kami berpositif thinking, ternyata orang tua ini sudah punya bakat menjadi seorang guru. Terbukti dari nilainya anak-anak ini, penilaian yang dilakukan ini, nilainya bisa bagus. Nah, ini kami berpositif thinking. Maka latihlah kejujuran. Walaupun tidak dilihat guru, walaupun tidak diamati guru, orang tua harus melatih jujur. Ajarkan anak-anak, kerjakan dengan jujur. Kerjakan dengan jujur seperti itu. Yang terakhir sebagai mediator dan fasilitator pembelajaran. Jadi orang tua, ayah bunda harus jadi mediator. Nanti guru-guru itu akan stay di sekolah sesuai dengan jam mereka bekerja. Nah, ketika nanti ada masalah di pembelajaran online, silakan nanti Bapak Ibu, Ayah Bunda ini bisa langsung ke sekolah untuk menanyakan materi-materi yang mungkin sulit ataupun hal-hal yang kurang jelas gitu, ataupun lewat WA. Tapi yang jelas Bapak Ibu guru sudah tidak bekerja dari rumah, tapi sudah bekerja dari sekolah seperti itu. Sehingga Bapak Ibu kalau kurang jelas bisa sebagai mediator untuk anak-anak biar pembelajarannya lancar. Yang terakhir, orang tua harus sebagai fasilitator, menyediakan sarana prasarana pembelajaran, jaringan internet, HP, kuota dan sebagainya juga harus lancar gitu ya. Dan untuk menutupi kelemahan mungkin ketika kemampuan orang tua ini terbatas terhadap materi, ini mungkin masih ada lembaga-lembaga bimbingan belajar yang mungkin bisa dimanfaatkan, baik yang secara online maupun yang offline, sehingga menutupi kekurangan orang tua terhadap materi yang mungkin tidak dikuasai oleh orang tua.
ini sedikit dari kami. Nanti kita sharing lagi. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ada guna dan bermanfaat. Terima kasih Ayah Bunda. Oke. Baik, terima kasih yang luar biasa ya. Materinya cukup lengkap dan menginspirasi bagi kita semuanya dari Bapak Rahmat tadi. Selanjutnya saya akan coba, karena apa yang mau saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan lengkap dari Pak Rahmat tadi ya. Saya coba akan menyampaikan beberapa hal dari sudut pandang yang lain. Begitu nih Bapak Ibu. Ya Bunda semuanya, yang saya hormati, saya coba share screen dulu, Mas Iga. Langsung ke sini aja Mas Iga, langsung ke sini aja. Tidak apa-apa. Mas Iga. Oke. Masih ini Bapak Ibu ya, masih semangat ya. Monggo. Sudah. Sudah nampak ya? Baik. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya yang ada di rumah, yang sedang bekerja, yang ada di jalan mungkin, yang sedang menyaksikan live Zoom pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, tadi saya menyampaikan banyak hal sebenarnya, tapi ternyata banyak materi saya yang sudah disampaikan oleh Bapak Rahmat, bukan materinya saya sih sebenarnya, tapi karena memang luar biasanya Pak Rahmat, akhirnya kemudian apa yang saya sampaikan sudah tercover beliau semuanya. Baik. Begini Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini kan sudah berjalan hampir 4 bulan. Kalau saya membagi nih memang, ada banyak tipe-tipe orang tua maupun guru, maupun remaja, maupun anak-anak yang menjalani aktivitas selama 3 bulan ini. Ada banyak loh dari anak-anak kita itu yang aktivitasnya 3 bulan nggak ngapa-ngapain. Rebahan berkepanjangan. Nggak ngapa-ngapain, guys, gundang, tudung, nggak semongko ya, dan kuramben gitu. Atau mungkin orang tua juga seperti itu. Ada yang terlalu ini ya, ada yang aktivitasnya dan banyak hal. Nah, Ibu semuanya yang 3 bulan ini beraktualisasi diri, belajar terus, berkembang terus, termasuk zooming pada pagi hari ini. Ini adalah suatu hal yang dulu tidak pernah terbayangkan ketika pandemi ini belum ada. Nah, mudah-mudahan jenengan semuanya 3 bulan ini jadi kepompong yang nanti insya Allah ya setelah pandemi ini berakhir jadi kupu-kupu semuanya kayak gitu. Amin. Ini kita memang terbatas geraknya, tapi terus berkembang, terus belajar, karena memang prinsipnya belajar itu kan never ending to learn, Mbak. Minal mati walahdi kan gitu ya. Ya sepanjang hayat. Nah, kayak gitu tuh. Apa harapannya? Harapannya adalah semua mimpi putra-putri panjenengan, semua cita-citanya, insya Allah saya doakan semuanya terkabul, dan mereka mendapatkan masa depan yang cerah semuanya. Bahkan saya mendoakan masa depan mereka nanti, hidup mereka nanti lebih baik, jauh lebih baik daripada hidup kita yang sekarang saat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya ya Bunda, kenapa kok seperti itu? Karena saya yakin tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu pintar di bidangnya masing-masing. Katanya Profesor Howard Gardner, Bapak, cerdasnya anak itu ada banyak. Dalam teorinya multiple intelligence, manusia itu semuanya pasti pintar, ya. Tapi di bidangnya masing-masing, ada yang cerdas intrapersonal, interpersonal, ada yang body kinestetik, ada yang logika matematika. Makanya di raport sekarang tidak ada ranking penjumlahan, gitu Bapak. Kenapa? Karena kita semuanya yakin bahwa tidak ada anak yang bodoh. Nah, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada orang tua yang sekarang ini jadi guru ya. Saya mau memberikan 4 tips pengajar nih, guru di masa pandemi. Ini saya kelihatannya dari seragam-seragam yang digunakan yang sedang live ini banyak yang Bapak Ibu guru ya. Yang menonton juga banyak, makanya kemudian saya coba menyampaikan 4 tips mengajar guru di masa pandemi. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya harus mindset harus tertata. Memang kondisi ini kita tidak boleh banyak protes, tidak boleh stres, harus berproses. Nah itu kuncinya Bapak. Tidak boleh kita terpaut di zona nyaman, harus bergerak. Ini adalah kesempatan untuk belajar banyak hal baru. Bahkan kata Bapak Rahmat tadi memang acara-acara seperti ini Pak, kalau bisa, live-nya nanti rutin buat Bapak Ibu guru.
ngajar buat anak-anak. Wah, keren banget nanti gini ya, kayak gitu. Nah, saya juga salut banget mengapresiasi ya, karena telah memfasilitasi acara semacam ini ya. Seperti itu. Yang kedua, fokus pada materi yang terpenting. Saya pikir sudah ada di peraturan menteri kemarin bahwa di masa pandemi ini memang ketersampaian seluruh materi itu bukan menjadi hal yang utama. Nanti Bapak ya, silabus KI, KD dan macam-macam. Saya pikir yang paling penting disampaikan adalah materi intinya apa, substansinya apa di materi tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu coba bayangkan, ada terkadang kemarin siswa-siswi yang memang di kelas mengalami jauh ketertinggalannya. Padahal kelasnya offline, ketemu dengan kita mendino. Sekarang kondisi yang online, bayangkan, nanti 6 bulan lagi ketemu dengan anak-anak yang mengalami ketertinggalan tadi, coba bayangkan. Makanya, saya mohon Bapak Ibu, memberikan perhatian yang lebih pada anak-anak yang dengan rasa memang di materi-materi tertentu dia butuh energi yang lebih. Ya, ada pasti. Karena memang pinter itu nggak mungkin semuanya. Ada yang pinternya matematika, ada yang pinternya masalah IPA dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, yang terakhir, cobalah blended learning. Blended learning itu nanti ada kemungkinan Bapak kan ini nanti masuknya 13 Juli itu belum tentu ya. Awal tahun pelajaran. Awal tahun ajarannya baru 13 Juli. Ada nanti kemungkinan ada yang masuk bahkan separuh-separuh gitu ya. Makanya ini namanya blended learning. Kalau di Erlangga Bapak Ibu semuanya, blended learning itu apa? Blended learning itu mau metode pembelajaran campuran offline dan online. Jika dimungkinkan offline, namanya face to face learning, ya, tatap muka secara langsung, biasa, ceramah, bla bla bla, presentasi, diskusi dan sebagainya. Yang kedua ada namanya e-learning offline. E-learning offline tadi kata Pak Rahmat, barangkali guru-guru membuat media pembelajaran di-share ke anak-anak. Itu keren, namanya e-learning offline. Nah, ternyata membuat media pembelajaran itu gampang. Pak, kan banyak ya media di internet, iya. Tapi ketika gurunya yang ngajar, rasanya berbeda, kedekatannya berbeda. Coba dengan contoh, saya kasih contoh. Buat rekaman penjelasan materi di live Instagram. Direkam, habis masukkan IGTV, tautan IGTV, kirim ke orang tua, kirim ke anak-anak. Perintahnya adalah, anak-anak yuk kita belajar bersama materi ini, lihatlah hari ini, lihatnya kapan aja boleh. Besok kita diskusikan lewat Zoom. Wah, keren banget. Harapan kami, guru-guru di SDN Malang ini, di SD Malang ini, seperti itu. Sehingga anak-anak nggak jenuh, jenengan juga nggak jenuh. Kebanyakan, dan saya harapkan mungkin sekarang sudah enggak ya, dulu di awal-awal pandemi, guru hanya memberikan tugas, ya toh, memfoto soal, suruh mengerjakan buku mulai halaman 1 sampai halaman 343 dan sebagainya. Wah, itu yang repot gak hanya anaknya itu. Orang tuanya juga stres, anaknya stres dan lain sebagainya. Makanya kalau metodenya dicampur kayak gitu luar biasa. Yang terakhir adalah e-learning offline. E-learning offline itu ya zooming kayak begini. Online langsung ketemu, interaksi. Saya pikir kalau orang tua rata-rata di Malang ya mungkin ada yang memang ketersediaan secara prasarana terbatas. Tapi saya pikir kok sedikit banget yang seperti itu. Makanya luar biasa kalau jenengan nanti pakai Google Meet, pakai Zoom, assessment-nya nanti pakai Quizzes. Wah, keren banget loh Bapak Ibu. Ya, pembelajaran jadi asik banget. Nah, selanjutnya buat orang tua nih yang kemudian mungkin bukan guru profesinya, saya kasih juga 4 tips belajar dari rumah. Saya suka angka 4, nggak tahu ini ya. Memang kebetulan 4 aja gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, 4 tips belajar dari rumah. Istilah tangki cinta mereka, Bapak Ibu semuanya, kita harus ini ya. Kalau bensin premium pertama yang setiap hari kita pakai, naik sepeda motor itu bisa habis. Ternyata anak-anak semangatnya itu juga habis setiap hari. Maka setiap hari harus jenengan isi itu. Jangan lupa kasih pujian, ya toh, setiap bangun pagi, kasih semangat dan sebagainya. Yang kedua, manajemen waktu yang baik, katanya Pak Rahmat tadi, disiplin adalah kunci gitu, Bapak. Jenengan juga harus gitu. Sekarang jenengan kepala sekolahnya di rumah nih, maka jenengan harus atur, nah, jam 4 bangun, setengah 4 bangun, ngapain? Pipis, bukan, setengah 4 bangun ngapain? Oh, tahajud bersama, misalkan ya, atau subuh, bangun, habis itu nak nanti kita belajar.
Habis itu nanti kita kerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Kita nyapu ya, kita ngepel, kita kerja bakti di rumah. Jenengan ini yang atur, harus di-manage waktu yang baik. Yang ketiga, penuhi ketersediaan dan kuota. Tadi Pak Rahmat juga sampaikan. Begini Bapak Ibu. Kalau anak-anak masuk sekolah, paling enggak sangune itu Pak, 5.000 10.000. Tergantung ya, 5.000, 10.000, 1.000, ya. Anggap aja gini loh Bu, rata-rata misalkan anak-anak uang sakunya 10.000 tiap hari ke sekolah. Maka ya 10.000 itu jangan ganti dengan kuota. Sekarang paketan loh, contoh Telkomsel loh, 100.000 udah dapat 20 giga Bu. Ini betul. Uang sakunya anak-anak 10.000 dikumpulkan 1 bulan loh 300.000. Sudah dapat 60 giga itu. Artinya saya pikir kuota sudah jadi kendala. Saya harapkan juga, bahkan saya nggak tahu ya ada nggak peraturan yang dana sekolah, dana bos misalkan digunakan untuk membelikan pulsa itu ada enggak Pak? Seperti itu. Kalau untuk pulsanya kalau pulsanya paling murid anak-anak. Gitu ya. Menawa ya nanti jenengan usul gini aja Pak, nanti dananya sudah disilang, berikan kuota buat wali murid, mungkin nanti suatu saat bisa. Nah kayak gitu ya. Terus yang keempat, yang terakhir adalah tempat belajar yang kondusif. Bapak Ibu semuanya, anak-anak itu tipe gaya belajarnya berbeda. Saya pikir jenengan yang guru paham semuanya. Ada anak-anak yang belajarnya auditori, ya, peka dengan pendengaran. Memang dia kadang suka tempat yang sepi banget, atau bahkan suka tempat yang ada musik slow-slownya, santai-santai sambil berpikir. Karena memang musik itu mengaktifkan otak kanan. Kalau jenengan ke MOK, Matahari, Matos, mau belanja, sekali masuk ruangan ada tegangan musik Bapak Ibu. Ya, kalau musiknya Ramadan, musiknya Maher Zain. Ya, kalau musiknya seperti ini, musik slow. Musik itu membangkitkan gairah belanja. Nah kayak gitu tuh. Mungkin anak-anak yang auditori juga gitu, membangkitkan gairah belajarnya pakai visual itu penglihatan melihat ya. Kalau kinestetik itu berat. Ada anak-anak memang nggak bisa diem ya, disuruh diem di kelas nggak bisa. Dia gerak terus gini Bu. Memang dia anaknya kinestetik. Pokoknya guru kalau menghadapi, ya betul. Guru kalau menghadapi anak kinestetik itu isinya pokoknya selalu dekat dengan Tuhan, okay? Istighfar terus, pokoknya astagfirullah, anaknya sopo, iki polahe koyo ngene ya, dan sebagainya. Itu anak kinestetik. Maka perhatikan itu, jangan ketahui. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini 2 slide terakhir, 2 slide terakhir. Nanti kita diskusi, siapkan pertanyaan terbaik dan pernyataan terbaik, Bapak Ibu semuanya. Anak-anak itu coba berikan tantangan pada kita ketika mereka mengerjakan tugas belajar. Anak-anak itu memang masa-masa ingin tahunya tinggi, masa-masa dia tertantang untuk melakukan banyak hal. Ini ada tugas nih, ada 10 soal, bisa enggak ngerjakan? Pasti bisa. Coba kerjakan. Kalau nanti bisa tak kasih nih, berapa? 5.000, ditabung ya. Nah, kayak gini bisa. Kan. Dek, ada tugas nih, bisa enggak? Kasih tantangan Bapak Ibu semuanya. Kalau bisa ya, nanti agak jalan-jalan, gue muter kodus semuanya, tipsnya. Anak-anak itu Bapak Ibu semuanya, daya tangkap otak kita itu konsentrasinya kayak umur ya, seperti umur. Kalau umurnya 10 tahun, mentok dia itu konsentrasinya 10 menit loh. 10 menit itu goyang. Gak fokus. Mutek-mutek dolanane, mutek-mutek yang lain ya. Umurnya 15 tahun, 15 menit maksimal dia bisa fokus. Umur-umur kayak jenengan, ini saya amati, ini viewernya umur 30-an nggih. 20-an juga ada ya. Ya 20 menit. Habis itu fokus terus nggak fokus. Wes ribet sing liyane mengerjakan hal yang. Anak-anak juga begitu. Makanya memang orang tua harus sabar. 10 menit mereka goyang nggak fokus, ya memang seperti itu. Memang daya tangkap itu adalah rumusnya. Perhatian ditambah antusias dibagi ketegangan. Semakin ada orang tua banyak yang memperhatikan. Sinau, lungguh yang sebelah ya. Bawa raket nyamuk ya, ngodi di strom ya kan. Saya pikir tidak seperti itu ya. Nah, semakin mereka tegang, daya tangkapnya semakin kecil. Itu inti. Yang terakhir, saya mempunyai 4 hal lagi untuk mengoptimalkan anak-anak kita belajar di rumah. Yang pertama, ya, tetapkan tujuan. Di sekolah itu Bapak Ibu, kalau dulu ada Promes, ada Prota, dan ada PP ya, pembelajaran itu ada tujuannya yang penting-penting,
mau kita apain anak kita. Maka jenengan di rumah juga gitu. Harus punya tujuan. Maksud tujuan itu gini, kita ngeplan mau belajar 1 jam. Maka 1 jam harus kita rencanakan. Dalam waktu 1 jam, anak saya ini tema lingkungan harus selesai. Tetapkan tujuan. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, persepsi. Anak-anak itu bukan gelas kosong. Dulu teori pembelajaran itu gini, anak-anak itu kayak gelas kosong. Guru ceretnya, orang tua tekonya, mengisi gelas kosong. Sekarang enggak, Bapak. Sekarang itu teori pendidikan namanya konstruktivisme. Anak-anak itu sudah punya modal semuanya. Modal masing-masing. Ya, tugas guru, tugas siswa, tugas orang tua memfasilitasi, kata Bapak. Memfasilitasi biar mereka tumbuh. Yang mau tumbuh jadi kelapa silakan. Yang mau tumbuh jadi cipluan silakan ya. Terserah. Nah kayak gitu. Nah maksudnya begini Bapak Ibu semuanya. Anak-anak itu memang nggak bisa kita pukul rata. Semuanya punya kemampuan masing-masing dan termasuk kita. Kita jangan menganggap bahwa apa yang kita mau ajarkan anak-anak itu harus gini-gini, enggak. Makanya kita kasih persepsi. Kalau bisa malah pembelajaran itu kontekstual, kaitkan dengan tema-tema hal-hal yang mereka alami di rumah. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya metode mengajar. Dengan seperti kata Pak Rahmat tadi bisa memakai multimedia, visual, audio, peraga yang ada di banyak situs tadi termasuk di webnya BMB Airlangga atau di Instagram. Wah, banyak kita ya. Kayak gitu. Yang keempat, beri penghargaan. Ini yang terakhir ya. Kita itu kadang lupa sebesar apapun prestasi anak-anak, kita kadang lupa memberi penghargaan. Anak-anak itu butuh pengakuan. Kalau nggak jenengan beri pengakuan yang cukup, mereka akhirnya lari mencari pengakuan ke lingkungan yang lain. Banyak anak-anak yang menyimpang, itu karena penyimpangannya, karena butuh pengakuan pada lingkungan yang lain. Kalau mereka tidak dapat penghargaan di rumah, mereka mencarinya di sekolah. Di sekolah nggak dapat, mereka di lingkungan teman. Teman nggak dapat, akhirnya mereka nggak tahu kemana. Makanya kita harus sering-sering memberikan penghargaan. Penghargaan itu simpel-simpel saja. Kata-kata yang positif, pinter, ya, hebat, luar biasa, dan lain sebagainya. Apalagi masa-masa yang seperti itu. Saya pikir cukup apa yang bisa saya sampaikan. Yang penting tujuannya memang bahwa terbangun Bapak Ibu sinergi antara sekolah dan rumah. Karena kondisinya mereka ini sekarang lagi ada di rumah. Kalau nggak ada sinergi, maka pembelajaran tidak akan berlangsung dengan optimal. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu semuanya. Yang mau bertanya, ya, yang mau bertanya silahkan langsung ya, langsung nanti ngechat ya di ini ya, di di grup ya, chat grup. Nanti akan saya live-kan, oke, dengan di coba akan saya tunjuk dulu. Dari Ibu ini guys, dari Ibu Sumrah ya. Dari Ibu Sumrah. Ibu Sumrah monggo di unmute ininya, mikrofonnya, terus disampaikan pertanyaannya. Ibu Sumrah monggo. Ibu Sumrah SPD ya. Ibu Sumrah silakan. Ibu Sumrah silakan. Ibu Sumrah silakan. Dibacakan pertanyaannya atau saya baca langsung aja? Atau saya baca langsung aja. Tidak muncul-muncul soalnya. Yang ada di chat saya bacakan. Ada pertanyaan dari Ibu Sumrah begini, Bapak. Kendala bagi kami sebagai orang tua itu kadang materi yang diberikan oleh guru terasa sulit. Mungkin kami tidak paham. Menjadikan pembelajaran tidak efektif. Anak menjadi cepat bosan. Gimana kiat-kiatnya sehingga pembelajaran jadi efektif. Jadi mungkin materinya yang disampaikan oleh guru orang tua itu paham. Mempelajari gimana ya? Gitu. Jadi gimana Pak? Ya, terima kasih pertanyaan bahwa kita menghadapi hal tersebut yang perlu Ibu saya Bunda ketahui bahwa nanti ketika di sekolah ya di jam kerja itu sehingga yang bisa langsung ke sekolah ya anak-anak biar di rumah atau anak-anak diajak juga tidak masalah
nanti diajak ke sekolah, kemudian langsung bertanya kepada gurunya. Nah, seperti itu diperkenankan insya Allah oleh pemerintah. Yang penting tidak ngajak teman-temannya satu kelas terus ayo belajar bareng di sekolah. Nah, seperti ini nanti tidak ada social distance. Artinya silakan nanti tentunya orang tua memang ada keterbatasan walaupun orang tua itu adalah guru, tapi kan guru yang tidak terlatih, sehingga memang ada kelemahan di beberapa materi yang memang dianggap berat. Sehingga langkah pertama Bapak, Ayah, Bunda bisa kasih dengan guru wali kelasnya masing-masing karena posisinya memang ya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kesukaannya guru itu senang kalau memang ada pertanyaan tentang materi, baik dari anak-anak maupun orang tua, karena niatnya memang mencari belasan, semakin mengerti tentang materi. Yang kedua mungkin ya kalau memang jenengan punya kelemahan kita, jadi setiap orang seperti yang dikatakan tadi, setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Seperti ya kita punya kelebihan di satu pihak, tapi kemudian karena kita banyak aktivitas mencari nafkah, sehingga kita punya kelemahan di situ. Nah, patutnya kita kerjasama dengan pihak-pihak lain, guru les privat ataupun lembaga bimbingan belajar. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, jawaban dari Bapak Rahmat seperti itu. Yang mau bertanya lagi, kami persilakan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Silakan tambahkan tangan yang nampak di sini yang mau bertanya, nanti langsung saya akan unmute-kan. Nah, oke, coba siapa yang mau bertanya, monggo. Nanti angkat tangan bisa di sini. Oke, Ibu, siapa ini? Nggak ada namanya, Ibu Redmi ini ya. Redmi, nah, belum diubah, ya. Ibu yang berjilbab, kotak-kotak ini, ya. Monggo, di unmute, Mas Giga. Monggo disampaikan Ibu pertanyaannya, silakan. Atau pernyataan juga bisa, masukan juga bisa. Oke, di unmute dulu Mas Giga. Di unmute dulu Ibu, monggo. Dipencet, nah betul. Ya, sudah tadi. Oke, monggo. Diaktifkan speakernya. Pak Angel Mensuci. Izinkan aja Mas Giga. Oke. Monggo, silakan sampaikan. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum. Salam. Oke, salam. Mau tanya nih, caranya agar anak kalau disuruh belajar itu mau, soalnya anak kecil-kecil yang satu SD kelas 3 sama TK. Sedangkan kalau disuruh itu selalu nggak mau itu kalau belajar. Gimana caranya Pak? Terima kasih. Nyambung. Ibu siapa tadi namanya, nggih? Ibu siapa tadi namanya, nggih? Ibu Dwi Lestari. Oke. Halo? Halo. Saya Pertanyaannya adalah, ini anak saya suruh belajar nggak mau, begitu nggih pertanyaannya ya? Ya. Ya, saya pikir itu pertanyaan yang umum nggih, artinya memang hampir ya, semua anak itu kalau diajar ayo belajar, kata-kata belajar itu adalah kata-kata yang luar biasa buat mereka. Kayak gitu ya. Hanya begini Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Yang penting satu hal yang perlu ditekankan. Pembelajaran itu tidak terbatas lalu duduk diem di bangku di ruang kelas. Itu yang paling penting. Itu. Bagaimana orang tua dan guru menjadikan pembelajaran itu adalah yang menyenangkan, itu dirubah menjadi yang menyenangkan, tidak sengaja kita belajar sendiri. Contoh, sekarang itu anak-anak hafal banget dengan lagu TikTok itu lagu apa ya? Pasti mudah untuk dipelajari. Makanya Bapak Ibu semuanya, mindsetnya dirubah. Bukan menyuruh anak-anak belajar,
tetapi menyadarkan bahwa anak-anak itu butuh belajar dan mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu belajar sebenarnya. Itu yang paling penting. Akhirnya pembelajaran jadi menyenangkan. Kayak gitu, Bu. Kadang orang tua kan selalu terpatri dengan kata-kata, ayo belajar, duduk, belajar, sekarang waktunya belajar. Tidak, Bu. Tadi tipsnya, ayo Dek, ini ada 10 pertanyaan. Bisa Dek? Bisa enggak Dek ngerjakan? Ayo kita kerjakan sama-sama. Itu caranya. Terus yang kedua, orang tua harus punya empati ya. Orang tua harus punya empati ketika anak sedang mengerjakan tadi. Kadang orang tua itu, ketika anak-anak belajar, kita acuh. Jualan HP dewe, delok TV, ya, sibuk dengan chat WA, ya, hibah kemana-mana. Misalkan loh ya, misalkan. Padahal, anak-anak itu hanya untuk didampingi saja, ditunggoni tok, itu sudah seneng. Kita merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu yang penting. Kebanyakan dari kita itu kan kadang menyuruh anak-anak, tapi kita tidak mendampingi mereka. Meskipun kita nggak paham materi pembelajaran, Bapak Ibu. Ketika kita berusaha untuk ikut berpikir, itu anak-anak sudah luar biasa. Dan yang paling penting itu bukan mereka nilainya baik atau mereka bisa loh Bapak Ibu. Yang paling penting mereka itu tetap menjalani aktivitas belajarnya sehingga waktu selama 3 bulan tidak terbuang sia-sia. Nah, kayak gitu. Saya pikir seperti itu. Ada pertanyaan lain monggo atau masukan silakan. Ini saya bacakan, ada yang masuk di ada yang masuk di chat grup WA dari Ibu Ika Rahmawati. Ada di sini Ibu Ika Rahmawati. Ibu Ika Rahmawati. Beliau kerja sebagai PNS. Pertanyaannya begini. Tidak semua orang tua bekerja di rumah. Ada sebagian orang tua siswa yang bekerja di kantor dan perusahaan yang ditutup berangkat pagi, pulang sore, bahkan maghrib. Baru masuk rumah. Bagaimana solusinya agar orang tua bisa tetap mendampingi anak dalam pembelajaran daring? Mana Bapak? Monggo. Ini orang tua itu ayah apa bunda apa keduanya. Seperti ayah bunda ini kalau enggak. Ini ayah dan bunda. Ya, kembali lagi ke konteks bahwa keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama, bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak. Seperti itu ya. Nah, kadang cuman kita ada kewajiban lain yaitu mencari nafkah. Nah, kalau mungkin salah satu yang bekerja, ya mungkin atau katakanlah ayahnya yang bekerja, ya tentunya bundanya bisa mengcover kewajiban dari orang tua atau sebaliknya. Nah, tapi kalau yang dua-duanya ya ini yang perlu kita mungkin cari solusinya, bahwa kembali lagi ke kewajiban kita tadi, bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak. Tentunya sebetulnya sudah punya konsep ya, bahwa ketika semuanya bekerja, ya anaknya harus ada yang mendampingi. Siapa yang mendampingi ini? Mungkin di kehidupan kenyataan mungkin ada mbahnya atau saudaranya dan sebagainya. Nah, ya seperti halnya biasanya ketika ayah bunda pergi bekerja, tentunya siapa yang mendampingi saat itu gitu. Nah, kalau misalnya saat jenengan bekerja yang mendampingi mbahnya, ya mungkin mbahnya yang harus mendampingi. Cuman mungkin ada keterbatasan juga, sehingga sekali lagi jenengan gantikan posisi jenengan mungkin dengan orang yang expert atau ahli di bidang pendidikan itu untuk menutupi kelemahan jenengan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja mbah yang sudah tua mengajari anak-anak, apalagi belajar secara online seperti itu. Nah, sebetulnya di era pembelajaran jarak jauh ini sangat fleksibel sekali ya. Pak Menteri itu menekankan bahwa pembelajarannya itu pembelajaran yang bermakna, materinya itu yang bermakna, dan bahkan tidak harus semua KI-KD itu tersampaikan seperti itu. Sehingga kita bisa koordinasi dengan guru, kemudian untuk ketika jenengan sudah di rumah. Nah, ini ketika malam manfaatkan waktu yang ada itu untuk bersama-sama
mendampingi anak-anak belajar. Saya tadi katakan orang tua harus jadi fasilitator. Dengan kalau punya masalah seperti itu, ungkapkan ke wali kelas dan kemudian mesti ada solusi. Solusinya mungkin ketika ulangan itu misalnya, ketika ada penilaian, ada di timer waktunya jam berapa itu ya, bisa diakses gitu. Malam enggak bisa. Nah, ketika jenengan tidak ada waktu di siang, sampaikan keluhannya itu kepada wali kelasnya, sehingga kemudian timer misalnya soal ujiannya itu yang dalam bentuk Google Form atau quizzes tadi itu bisa tidak dibatasi durasi waktunya, sehingga bisa dikerjakan di malam hari atau kapan saja gitu, seperti itu. Jadi yang penting adalah jaringan ini, fasilitasi, artinya ada komunikasi antara orang tua dengan guru, sehingga segala kesulitan orang tua itu bisa dipecahkan bersama dengan guru. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari ini ya, Ibu Mega Jiani Aditya, yang bertanya kalau ketuntasan materi itu nanti kalau ada ulangan dan ujian dari untuk PAT atau PAS, lalu soalnya ternyata belum tersampaikan materinya, itu seperti apa, itu sudah terjawab gitu. Dijawab oleh Bapak tadi bahwa memang ketuntasan materi itu sepertinya bukan hal yang utama di masa-masa seperti ini. Yang jelas seperti ini Bapak Ibu semua yang saya hormati. Menjawab juga pertanyaan ada ini dari Bu Nina Ajisman ya. Mohon maaf ini lumayan panjang ya saya bacakan. Mohon maaf saya murid kayaknya. Oh gimana murid nggih? Mohon maaf saya mau bertanya lumayan panjang, enggak apa-apa Bu. Supaya seperti curhat tapi saya persingkat nggih. Dulu anak saya sedih tidak bisa sekolah, tapi sekarang lebih enjoy di rumah. Apalagi mereka memakai fasilitas di rumah. Saya pun tidak bisa memantau full saat di rumah. Bagaimana agar anak-anak bisa kembali dari kondisi seperti itu, tapi begini anak saya tetap semangat belajar asalkan internet tidak boleh dimatikan. Seperti itu. Terima kasih. Begini Bapak Ibu semua yang saya hormati. Memang berbahaya banget ketika jenengan ngelepas anak-anak dengan kuota batas dengan HP-nya. Berbahaya. Kenapa? Kita itu tidak mencari aja, kita disuguhi. Jadi kalau buka YouTube, tiba-tiba ada iklan. Jadi kalau buka browser, tiba-tiba ada iklan. Ada iklan yang nggak pantas bahkan. Makanya begini tipsnya Bapak Ibu, kalau jenengan tinggalkan putra-putri jenengan di rumah memakai perangkat, sebaiknya memang itu hampir jangan. Harus ada yang mendampingi, apalagi usia SD, yang pertama. Yang kedua, kalaupun terpaksa dan itu sebentar banget, akun yang digunakan untuk masuk di Google itu harus akunnya dia. Maksudnya, ada batasan umur di sana. Jadi batasan umurnya nanti jangan sampai email yang terdaftar emailnya jenengan. Artinya pengguna dianggap sudah dewasa. Tapi kalau emailnya terdaftar umurnya di bawah dari 14 tahun, nanti Google secara otomatis akan menyaring banyak informasi yang tidak pantas untuk didapat oleh anak-anak. Jadi nanti ada jenengan buka ya, di akun di Google-nya itu daftar emailnya adalah daftarnya buat aja umur yang anak-anak. Yang pertama itu. Yang kedua, YouTube itu Bapak Ibu semuanya, ada banyak hal yang positif, ada banyak juga yang negatif. Iya betul Bapak Ibu. Di YouTube itu sudah ada saringannya. Biar lebih ketat, jenengan downloadkan YouTube Kids. Downloadkan YouTube Go, jenengan download dulu video-video yang pantas buat dia, yang sekiranya itu mendidik, lalu jenengan serahkan, waktu diserahkan, datanya dimatikan. Bisa, seperti itu. Sehingga anak-anak itu nanti tidak membuka, anak-anak itu rasa ingin tahunya kan tinggi. Dan kita nggak bisa ngontrol dia selama 1 jam bersama dia di satu layar itu tidak. Makanya kayak gitu Bu. Akun Google yang ada di HP, ingat ada 2 tadi ya. Akun Google yang ada di HP, umurnya jangan batasi 14 tahun. Yang kedua, downloadkan YouTube Kids atau YouTube Go. Kalau jangan bermain YouTube. Yang ketiga, yang terakhir, memang zamannya seperti ini, terutama buat Bapak Ibu guru. Memang kita harus bergerak Bapak Ibu, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, termasuk kompetensi teknologi informasi. Jangan sampai Bapak Ibu guru, jadwalkan Zoom aja nggak bisa. Gratis loh itu Bu. Jangan sampai. 40 menit pembelajaran itu gratis. Anak-anak itu butuh, nggak hanya diberikan tugas atau penjelasan materi, tapi juga butuh interaksi. Ya, butuh interaksi. Jadwalkan Zoom, ketemu 2 hari sekali dengan anak-anak. Keren banget loh itu Bu. Ketemunya habis maghrib, wah luar biasa itu bermananya buat orang tua. Betul itu. Jangan sampai banyak guru yang belum tahu bagaimana cara
live IG, jangan tuh, harus tahu gimana caranya live IG ya, biar pembelajaran saya efektif. Bagaimana cara saya pikir kalau di sini ada banyak yang sudah nanti ke depan. Ini lagi Bapak Ibu, kita lagi berproses ke sana ya. Tugas-tugas ya, pakai Quizzes, pakai Google Class, nanti seperti itu ya. Bagi yang belum tahu, belum terlambat ini, jangan bisa menghubungi Erlangga. Yang belum punya akun IG kita buatkan nanti. Yang belum punya channel YouTube kita buatkan ya. Nanti bisa jangan hubungi Erlangga ya. Kayak begitu tuh. Nanti kita bantu. Kalau seperti itu, insya Allah lambaikan tangan Bapak Gunawan, monggo ya pakai kaos merah di unmute, unmute Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Pak Moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo? Halo? Pertanyaannya begini Pak. Kita orang tua ini kan nggak bisa sepenuhnya memang kan tanggung jawab anak adalah kepada orang tua. Sepenuhnya begini Pak, waktu kita kan ada untuk bekerja. Nah, kita memantau anak kan, apalagi di masa pandemi ini harus 24 jam. Kemudian pada waktu untuk belajar sekarang ini juga butuh waktu yang ekstra. Intinya kita nggak bisa memantau anak ini pada waktu di mana pas kita lagi kerja, terus kemudian karena gadgetnya terbatas, anak tersebut tidak mengetahui pelajaran yang didapatkan secara online dari sekolahan. Nah, alangkah baiknya guru atau wali kelas itu mau jemput bola. Jemput bola itu ke siswa-siswa yang ke siswanya masing-masing. Siswanya masing-masing itu nggak semuanya, tapi yang terdekat. Maksudnya yang terdekat itu misalkan dari nanti menularkan kepada temannya yang ada di sekitarnya. Jadi interaksi yang dibutuhkan dari wali kelas untuk dengan muridnya tadi itu sangat diperlukan, Pak. Sementara ini kan kita nggak pernah interaksi dengan wali kelasnya. Sekali kita bertemu. Nah itu tadi yang saya mohon agar bisa memberikan solusi untuk itu. Kan semuanya sudah dalam masa yang susah. Kita juga Oke, terima kasih Bapak Gunawan, sudah kami tangkap pertanyaannya. Terima kasih bahwa begini Pak, memang ada banyak orang tua yang memang kondisinya harus bekerja dua-duanya, hampir sama dengan pertanyaan awal tadi. Ya. Sedangkan kita orang tua dituntut untuk membimbing anak-anak di rumah. Memang dirasa ini sepertinya hampir kesulitan. Makanya usulnya Pak Gunawan tadi gimana kalau gurunya gitu memfasilitasi untuk datang ke rumah-rumah, begitu Bapak Gunawan ya. Seperti gimana tanggapannya Pak? Memang interaksi antara guru dan murid itu sangat diperlukan gitu ya. Kapan harus berinteraksi? Nah ini memang kita kan serba dinamis Pak. Artinya perkembangan penderita ini kan naik turun gitu Pak ya. Nah, kita berharap, kita berdoa semoga nanti pandemi ini berakhir gitu ya, segera berakhir sehingga pembelajaran segera berlangsung secara offline, secara tatap muka.
seperti ini. Nah, makanya di era new normal ini, ya mungkin ada beberapa sekolah yang kemudian bergiat untuk menggabungkan antara offline dengan online gitu ya, online dan offline gitu. Misalnya ada sekolah yang bergiat seperti ini Bapak, jadi anak-anak itu sekolahnya mungkin 1 bulan sekali atau hanya di awal tema saja. Di awal tema saja, mungkin tema 1 anak-anak didatangkan, hanya separuhnya. Jadi kelas itu dibagi jadi 2. Jadi 2, sehingga 14 datang termin pertama, nanti kemudian selang 1 jam termin kedua. Ini untuk supaya ada interaksi antara guru dengan siswa, sehingga anak-anak itu ada semangat untuk kembali ke sekolah seperti itu. Karena kita akan perlu adaptasi seperti itu, Pak. Sehingga tapi tetap protokoler harus tetap dijalankan. Mulai dari harus pakai masker, ditermogan, hand sanitizer, social distancing tadi. Seperti ini belajar berapa lama itu tidak begitu penting. Yang penting adalah seberapa efektifkah anak-anak dalam belajar bermakna. Dan bahkan itu sebenarnya nggak hanya di masa pandemi. Anak-anak belajar itu sebenarnya tidak harus 3 jam, 4 jam, 5 jam. Yang paling penting mereka paham. Makanya Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, seberapa efektifkah dia belajar itu kita manfaatkan. Saya pikir orang tua dalam sehari ada sempatnya lah. Mungkin pas habis jam 6 malam, habis jam 7 malam. Yang penting proses belajar itu harus setiap hari ada. Biar apa? Karena otak itu seperti otot Bapak Ibu semuanya ya. Kalau nggak sering dilatih ya nanti bisa kram-kram anak-anak ketika masuk sekolah nanti. Iya, makanya jaringan saraf neuron di kepala kita itu kan banyak yang tersambung ketika kita sudah berpikir. Makanya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sementara memang kondisinya seperti ini tadi, ya dimaksimalkan banyak, ya banyak kalau memang menyadari bahwa saya nggak bisa mendampingi full di rumah, bisa online, bisa ikut les di Erlangga ya, sambil saya iklan ya, mumpung ada promo banyak ini di Erlangga. Di Erlangga itu ya offline ya online, nanti gue tanggal 13 Juli. Kita sudah masukkan anak-anak tapi separuh isinya sekelas. Sama online-nya juga ada, monggo. Jadi ada banyak solusi. Saya pikir yang penting satu hal, kondisi apapun belajar harus tetap berjalan, ya, sehingga anak-anak kita nanti menjalani hari-harinya dengan di rumah. Bapak Ibu semuanya di rumah juga seperti itu, harus sekarang ini harus ramah, harus apa namanya, harus akrab ya dengan media-media seperti ini, termasuk Bapak Ibu yang luar biasa. Saya pikir cukup itu yang bisa kami sampaikan, karena live-nya Instagram itu maksimal 1 jam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rahmat yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada pagi hari ini, sampai siang hari ini. Terima kasih teman-teman tim BND Erlangga Malang yang terletak di Jalan Nusa Kambangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.